Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, saat pandemi seperti ini, ya ada beberapa hal yang harus teman-teman lengkapi ya, ataupun bisa disebut dengan perlengkapan selama pandemi untuk menurunkan resiko penularan COVID-19. Nah, salah satunya masker ya, masker yang paling umum digunakan. Tetapi ada beberapa perlengkapan wajib sebenarnya selain masker yang bisa teman-teman lengkapi. Nah, apa saja itu? Nah, pada video kali ini kita akan membahas perlengkapan wajib selama pandemi yang harus dibawa. Teman-teman, virus corona itu bisa menular ya dari orang ke orang lainnya. Apalagi kalau teman-teman keluar rumah ya berpergian, itu suasananya ramai ataupun padat ya, banyak orang kumpul-kumpul. Nah, ini resiko bisa menular. Nah, jadi teman-teman ya saat teman-teman bekerja ataupun berpergian keluar rumah itu harus hati-hati jadinya. Nah, karena apalagi virus corona ini sudah banyak varian-variannya ya, varian baru ya, alfa, beta, delta, gamma, lambda. Nah, jadi karena hal tersebut saya ingatkan teman-teman untuk hati-hati. Salah satu cara teman-teman menangkal penularan virus corona itu adalah dengan membawa perlengkapan wajib. Nah, anggap saja perlengkapan ini seperti teman-teman mau perang ya. Jadi kalau perang itu kan harus siap-siap, persiapannya harus matang. Nah, jadi teman-teman ya dengan melengkapi perlengkapan ini diharapkan teman-teman sudah maksimal dalam mencegah penularan virus corona. Nah, yang pertama itu adalah masker. Teman-teman, masker ini saya kasih di urutan pertama karena memang ini adalah hal yang paling penting ya, penggunaan masker supaya untuk mencegah virus masuk dari mulut dan hidung teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya masker ini disarankan ya satu lapis. Kemarin kalau saat ini disarankan itu 2 lapis ya, masker bedah dan masker kain misalkan seperti itu. Nah, memang terasa pengap ya, memang terasa tidak nyaman, tetapi alangkah lebih baiknya menggunakan masker daripada teman-teman tidak menggunakan masker tertular ya dan akhirnya kena badai sitokin, sesak napas dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman penting untuk menggunakan masker dan jangan lupa pakai masker cadangan ya, bawa masker cadangan. Yang kedua, sabun antiseptik. Nah, teman-teman ya di urutan kedua ini sabun antiseptik ini juga penting ya. Jadi teman-teman rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, karena untuk membersihkan area tangan ya dari bakteri, virus ya ataupun benda asing lainnya supaya ketika teman-teman menyentuh wajah ya, hidung ataupun bagian wajah lainnya itu menurunkan resiko teman-teman untuk terpapar. Nah, apalagi kalau seandainya habis pegang sesuatu ya, berjabat tangan dan sebagainya. Nah, tetapi walaupun teman-teman rajin cuci tangan, saya harapkan jangan sering-sering mengenai area wajah ya, ataupun jangan megang-megang wajah. Yang ketiga, hand sanitizer. Nah, teman-teman ya ini bisa teman-teman gunakan kalau tidak ada sabun dan air mengalir. Jadi alternatif. Nah, ini nggak bisa teman-teman jadikan pengganti cuci tangan pakai air dan sabun tadi. Nah, kenapa? Kalau seandainya tangan teman-teman kotor ya disemprot-semprot saja ya nggak bersih ya, tetap. Apalagi kalau terlalu banyak minyak. Nah, ini teman-teman bisa gunakan kalau memang tidak ada sabun dan air mengalir ya, dan kalau memang kondisi tangan terlihat bersih itu bisa disemprot-semprot. Tapi kalau ada sabun dan air mengalir ya pakai sabun. Yang keempat, disinfektan. Nah, teman-teman ya, disinfektan ini dia membunuh mikroorganisme, bakteri, virus ya. Nah, ini biasanya campuran etanol dan klorin. Nah, biasanya penggunaan disinfektan ini untuk menyemprot benda-benda yang sering disentuh, gagang pintu, ya meja ataupun benda-benda yang disentuh lainnya yang sering. Nah, kemudian ada juga disinfektan yang sifatnya aerosol ya. Nah, jadi semprotannya itu butirannya lebih kecil-kecil. Nah, sehingga ini kalau seandainya disemprot itu enggak terlalu basah tetapi efektif. Nah, misalkan mau nyemprot sofa ya, mau nyemprot perabotan ataupun mau nyemprot kursi misalkan ataupun dalam mobil gitu. Nah, ini nggak perlu dilap-lap karena dia bakal cepat kering sendiri. Kemudian semprotan yang sifatnya aerosol ini, nah ini bisa membunuh juga ya kuman-kuman yang ada di udara. Nah, karena dia memang butirannya halus, kecil-kecil. Nah, itu tadi teman-teman ya, perlengkapan wajib apa saja yang harus dibawa
selama masa pandemi. Misalkan teman-teman bisa membawa disinfektan yang ukurannya kecil ya, dimasukkan ke dalam tas ya, kemudian pakai hand sanitizer, pakai tas juga dimasukkan. Nah, kemudian ada sabun pencuci tangan yang kecil dan juga masker cadangan ya, untuk mengganti ketika mau maskernya selesai digunakan. Nah, jadi teman-teman ya, itu perlengkapan wajib yang harus teman-teman miliki selama pandemi, apalagi kalau keluar rumah, berpergian, berbelanja, ataupun bekerja. Nah, jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa juga konsumsi makanan sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.